Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Nurul Sania dari kelas 12 Perhotelan 4. Saya dari sekolah SMKN 57 Jakarta. Saya di sini ingin menceritakan sebuah sejarah tentang negara Korea Selatan dan Korea Utara, yang dimana mereka awalnya hanya satu negara, yaitu Korea, dan sekarang terbelah menjadi dua negara. Pada Kabad 19, seluruh semenanjung Korea itu dipimpin oleh dinasti Kerajaan Joseon. Korea pada saat itu mendapat julukan sebagai negeri pertapa karena wataknya yang sangat tertutup. Meski menjadi kerajaan atau negara yang tertutup, Korea itu diperebutkan oleh dua peradaban besar, yaitu dari timur sudah ada Jepang, sudah menunggu dengan tidak sabar ingin menduduki Korea, dan sedangkan dari barat, Korea itu selalu terikat untuk setia kepada dinasti Qing. Bagi Jepang, dinasti Qing itu berupaya menyerang Jepang dan melanggar perjanjian Lee-Ito, di mana perjanjian yang melarang kedua negara untuk mengirim pasukan ke Korea tanpa mengetahui satu sama lain. Angkatan Laut Jepang pun dikerahkan dan terjadilah perang antara Cina dengan Jepang. Dinasti Qing pun harus mengalami kekalahan yang memilukan. Jepang juga memaksa Cina untuk melepas Korea agar negara tersebut merdeka, yang dimana kita ketahui itu pasti diingkari oleh Jepang. Pada tahun 1910, Jepang menganeksasi Korea, tetapi bukan sekedar aneksasi aja, Jepang itu berusaha menjajah seluruh bagian Korea dan menghapus identitas secara sistematis, seperti nama, budaya, dan bahasa itu dipaksa menyerupai Jepang. Tepat pada tahun 1945, Jepang itu mengalami kekalahan dan dipaksa mundur oleh pasukan sekutu, dikarenakan dua kota besar bagian Jepang itu yang kita kenal sebagai Hiroshima dan Nagasaki, tepat pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus itu mendapatkan bom dari pasukan sekutu, dan itu membuat Jepang harus mengalah pada sekutu. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea dinyatakan merdeka dari negara Jepang. Lepas dari penjajahan Jepang, niat awal Korea itu ingin memerdekakan negara mereka menjadi satu kembali, yaitu Korea. Tetapi datanglah Uni Soviet ke bagian utaranya Korea dengan tujuan ingin menyebarkan ideologi dan menginvasi atau mengambil kekuasaan negara bagian utaranya. Karena melihat Uni Soviet datang ke bagian utaranya, datanglah Amerika Serikat ke bagian selatannya Korea dengan tujuan hal yang sama, yaitu menyebarkan ideologi dan menginvasi bagian selatannya Korea. Ideologi yang mereka sebarkan itu ada dua. Untuk Amerika itu, dia menganut sistem ideologi yang bernama kapitalisme. Ideologi yang menganut sistem individu, sedangkan Uni Soviet itu menganut sistem yang bernama komunisme, sistem yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan. Persaingan sengit itu pun dinamakan Cold War atau yang sekarang disebut Perang Dingin. Dalam memperebutkan hal tersebut, tidak ditemukan titik tengah. Akhirnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mengadakan pertemuan, dan dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk Korea itu dibagi menjadi dua negara. Mereka sepakat untuk membagi menjadi dua wilayah yang sama-sama besar dengan lintang sebesar 38 derajat itu sebagai pemisah. Dan mereka sepakat juga untuk pemisahan itu hanya bertahan 5 tahun. Lebih dari 5 tahun nanti mereka akan menjadikan negara itu menjadi satu lagi, nggak jadi dua negara. Itu niat mereka di sepakatan awal. Nggak sampai situ aja, tapi rakyat Korea mulai memperebutkan ideologi yang akan mereka pakai untuk menjadi satu negara. Tepat pada tanggal 15 Agustus 1948, Amerika Serikat menjadikan Korea Selatan menjadi negara yang merdeka. Dan rakyat Korea Selatan itu memilih pria bernama Chae Man-rae untuk dijadikan presiden pada saat itu. Korea Utara juga nggak mau ketinggalan. Tepat pada tanggal 9 September 1948, Uni Soviet memberikan kemerdekaan kepada negara Korea Utara, dan rakyat Korea Utara memilih pria bernama Kim Il-sung sebagai presiden Korea Utara pada saat itu. Korea Selatan dan Korea Utara sudah memiliki pimpinan masing-masing. Pimpinan masing-masing ini berniat ingin menyatukan
negara mereka kembali menjadi satu negara, yaitu Korea, tetapi di bawah ideologi masing-masing. Dan itu membuat hubungan mereka bukan membaik, malah memburuk. Bahkan mereka membuat peraturan yang dimana rakyat dari masing-masing negara ini tidak boleh melintasi garis pemisah. Begitulah cerita singkat tentang Perang Korea Selatan dengan Korea Utara. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dengan Ade Nurul Sania izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.